Jadi ketika para kepala desa demo ke sini, dia itu sebetulnya terlibatkan dalam proses kampanye, tidak netral. Kepala daerah, dalam hal ini PJ, bisa melarang. Bahkan di Undang-Undang Desa nomor 6 2014, dia bisa memberi teguran 1 kali, 2 kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa. Dan itu tidak satu pun yang dilakukan. Dan gubernur yang melakukan itu, melarang kepala desa yang berangkat ke Jakarta di demo itu, atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu, hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur DIY, hanya beliau. Yang lain saya tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri loyalis. Dulu bagaimana ceritanya? Nah, kami juga pernah jadi di politik di Wapres. Itu ada etika yang ditegakkan, dipakai waktu itu zaman Presiden SBY memimpin pemerintahan. Jadi kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik ya, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Ya, itu arahan dari presiden. Sehingga praktek itu menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan menggerakkan menggunakan aparat negara atau pejabat negara. Nah, untuk Prof. Refli soal PJ ya. Ya, apakah PJ ada garis sudah direncanakan lah begitu ya, apakah ada perencanaan kecurangan? Nah, kalau menjawab ini kita analisisnya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan, ya, pembuatan kebijakan sudah ada tanda-tanda. Kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya? Ditarik itu kewenangan pengangkatan PJ itu ke tangan presiden. Nah, yang kedua adalah semula dibagi bupati wali kota, pengangkatan PJ-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok PJ bupati wali kota pun ditarik ke istana. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga adalah briefing presiden sendiri ketika bikin raker dengan para PJ yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari. Kalau Anda tidak kalau Anda miring-miring. Nah, itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah, itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan. Nah, soal kepala desa dimobilisasi itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang desa, ya, undang-undang desa nomor 6 2014. Jadi mereka ingin transaksi, kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari 1 M, nah itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu, seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang, antara lain menghadirkan paslon 02 ya, saudara calon wapresnya Pak Gibran waktu itu. Berikutnya untuk Prof. Yusril, yang pertama tadi masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak DPR juga ikut gitu ya, melakukan rencana perubahan? Nah, hemat kami, DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang. Tetapi dalam hal pemilu, ya dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, satu lagi ada alasan saya, presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab, karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat, bukan DPR. Nah, dengan demikian dia harus lebih dahulu
melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah pernah ada orang yang mengusulkan perpu saja. Ya biar simpel. Terus DPR terlibat nanti. Tapi tidak juga diambil oleh beliau. Yang kedua, soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi kebijakan itu betul jadi, ya perpanjang masa jabatan. Nasib Gubernur Anies yang akan maju Pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju Pilpres. Ini soal sederhana saja. Sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa Pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada. Pemerintahan tetap jalan. Bukan PJ, ASN yang setia dan loyal kepada Presiden. Yang terakhir untuk Pak Farid, tadi saya kira saya sudah jawab. Sama dengan yang saya sampaikan kepada Pak Bambang. Dan riset, kami punya riset Pak Ketua, nanti kalau diizinkan, saya akan melalui pengacara akan sampaikan hasil riset. Baik. Terima kasih. Ya, tapi satu lagi nih dari Prof. Eni, mau yang mulia, mau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Prof. Jo, Ya, Pak. ahli. Seingat saya mungkin pada saat desain penyusunan Undang-Undang Pemilu Kada itu Pak Jo kelihatannya ikut aktif di situ. Nah, pada saat itu apa kemudian yang menjadi legal reasoningnya atau raison d'être-nya? Kemudian muncul ketentuan peralihan yang menentukan tentang pengangkatan pejabat di situ. Iya. Itu apa yang menjadi dasarnya? Kalau sekarang kemudian dimunculkan sebagai sebuah permasalahan yang data empirik yang tadi dimunculkan itu, silakan dijawab. Yang mulia Hakim Eni, kami kemukakan bahwa ketika Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ini diproses, dibuat, kami sudah tidak di Dagri lagi. Saya pensiun terakhir Desember 2014. Jadi per 1 Januari 2015 saya kembali ke kampus mengajar. Jadi ketika ini diproses, kami tidak terlibat. Yang melanjutkan ODA waktu itu dipimpin oleh Pak Soni. Ya. Demikian jawaban saya. Jadi saya tidak memahaminya. Ya. Terima kasih Prof. Eni. Cukup, ahli, keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.